Persija Jakarta berhasil melakukan comeback saat menghadapi Barito Putra dalam lanjutan Liga 1 Indonesia dengan skor 2-1. Barito terlebih dahulu ciptakan gol lewat Gustavo Henrique di menit 32. Lalu Persija Jakarta ciptakan gol masing-masing lewat Rico Simanjuntak di menit 35 dan gol penentu Persija lewat Hansa Muyama Pranata di menit 90 plus perpanjang waktu asis dari Rio Fahmi. Oke, terlepas apapun lah yang ditampilkan oleh kedua tim di atas lapangan, ada salah satu hal yang penting untuk teman-teman ketahui di laga ini menjadi bahan edukasi. Apa itu? Di akhir-akhir laga, Persija Jakarta melakukan sedikit protes ataupun mempertanyakan keputusan wasit di laga ini, di mana pemain dari Barito Putra nomor punggung 66 tangannya terkena bola. Wasit pada momen tersebut menganggap pemain Barito Putra tidak dalam posisi handball, sehingga Persija Jakarta tidak mendapatkan penalti. Jadi kita bicara aturan teman-teman di pasal 12 foul and misconduct. Kalau kita lihat situasi apa yang dialami oleh Persija Jakarta, tentu itu merugikan. Kita nggak kebayang jika Persija Jakarta nggak mampu menciptakan gol kedua lewat Hansa Muyama. Pasti tentang keputusan wasit ini menjadi perdebatan dan pertanyaan. Jarak wasit pun dekat banget, tapi wasit pun nggak bisa membuat keputusan tersebut menjadi benar. Apakah Persija Jakarta layak mendapatkan penalti? Jawabannya layak dan harus. Kita lihat dari replay ini lagi, ini jelas handball. Karena jarak pemain yang menyundul dengan kawannya yang handball cukup jauh, dan pemain yang handball pun sebenarnya bisa menghindar. Tapi kalau jarak pemain yang menyundul bola dan rekannya yang handball berada pada jarak yang dekat, ini tidak bisa dihukum handball, karena pemain yang handball bisa saja tidak mengetahui arah bola karena terlalu cepat, sehingga tidak sempat untuk menghindar dari bola. Dan di momen ini teman-teman, harusnya Persija Jakarta mendapatkan penalti. Kita harus mengetahui juga di pasal 12 foul and misconduct teman-teman, di situ ada dibahas tentang unnatural. Nah, di momen pemain Barito nomor 26, Bagas termasuk tangannya sudah dalam keadaan unnatural. Unnatural itu artinya mengembang, sudah tidak natural lagi di dalam dunia sepak bola. Walaupun pada akhirnya ketika Bagas bola terkena ke tangannya, ia seolah-olah merapatkan tangannya ke dalam. Nah, kita bicara yang awal, tangannya sudah mengembang, terkena bola. Karena terkena bola, refleksnya memasukkan tangan ke dalam. Kembali, acuan kita pasal 12, foul and misconduct. Itu termasuk dalam kategori unnatural. Nah, dalam posisi handball kita harus juga mencermati ada natural sama unnatural. Dalam case ini pemain Barito kondisinya unnatural, mengembangkan tangannya. Natural itu posisi tangannya tidak mengembang, lebih dekat ke posisi tubuh. Jadi kalau misalnya ke depan, ada teman-teman lihat case tangan pemain kena bola, tapi tangan pemain ini nggak mengembang, tapi gini kena bola, itu tidak dikategorikan handball karena tangannya merapat ke posisi tubuh. Dan di posisi-posisi lain pun bisa teman-teman lihat, kadang pemain sepak bola kayak gini, nah kan merapat ke posisi tubuh. Jadi artinya ketika tangannya pun kena bola, dia nggak akan terkena handball dikategorikan. Atau serupa seperti ini, tangan di belakang. Ketika kena bola, ini nggak dikategorikan handball karena posisi tangannya udah merapat ke bagian tubuh. Unnatural mengembang, natural merapat ke posisi tubuh. Dan itu salah satu hal yang perlu kita perhatikan. Nah, kembali ke case Persija menghadapi Barito, ini jelas penalti. Aku fair-fairan aja di video kemarin pada saat pertandingan Persib menghadapi Rans, kalau ada wasit yang bagus, aku apresiasi. Aku buat judul wasit cerdas. Ini kembali yang tidak kita harapkan terjadi kembali di Liga Indonesia. Amat sangat dirugikan Persija Jakarta.
Sekali lagi, amat sangat dirugikan Persija Jakarta. Sekali lagi, amat sangat dirugikan Persija Jakarta. Persija sedang mengejar juga pucuk klasemen. Situasi-situasi seperti ini, ya harusnya menjadi refleksi untuk kita semuanya. Oke, aku pun berusaha memberikan edukasi agar teman-teman tahu apa itu yang dikategorikan handsball, apa itu unnatural, apa itu natural. Yang semuanya itu yang aku sampaikan ini ada tertuang di pasal 12 foul and misconduct tentang kategori dikatakan handball. Ini panjang banget jadinya. Kita bahaslah ya sedikit tentang taktik di atas lapangan. Kita masuk ke grafis taktikal. Persija Jakarta bersama Thomas Doll tetap menggunakan pola andalan mereka 1-3-4-2-1 ataupun 1-3-4-3. Barito Putra bersama Coach RD gunakan pola yang serupa dengan Persija Jakarta 1-3-4-3 ataupun bisa berubah menjadi 1-3-5-2. Nah, peran Mike Ott ini sebenarnya sangat krusial teman-teman, karena di area tengah situasinya Bayu menghadapi Abimanyu, Reski menghadapi Reja. Mike Ott inilah yang menjadi salah satu yang bisa membuat Barito Putra lebih nyaman menguasai lini tengah karena akan menciptakan unggul jumlah secara numerikal. Tetapi apa yang dilakukan Mike Ott pun terlepas ada beberapa kali yang menghasilkan sesuatu. Nggak bisa juga mendominasi di lini tengah Persija Jakarta. Plus, ketika Persija Jakarta lebih banyak menguasai bola dan Barito Putra lebih banyak menunggu, maka kesalahan-kesalahan elementer akan sangat berbahaya. Contohnya, gol yang didapat oleh Barito Putra lewat Hanif Syahbandi. Kesalahan. Dan di momen tersebut Barito Putra bisa memanfaatkan situasi tersebut untuk menjadi gol. Ini menjadi ya semoga pemicu semangat juga bagi Hanif teman-teman, karena di awal-awal bersama Persija di Liga 1 Hanif pun sempat menjadi sorotan. Ia berhasil keluar dari tekanan pada saat itu dan ya seiring berjalannya waktu Hanif pun proper permainannya. Nah, di momen sekarang kembali melakukan kesalahan fundamental. Ya semoga ini menjadi pemicunya untuk naik ke tangga-tangga selanjutnya agar permainannya pun luar biasa. Oke, ketika Persija Jakarta menguasai bola, pemain Barito langsung bermain menunggu di daerah permainan mereka. Bagas turun, Bayu turun, Reza turun, kemudian Prank turun. Jadi di belakang ada 5 pemain. Ryota turun, kemudian Ott turun, Gustavo turun. Ataupun bisa terjadi permutasian posisi antara pemain depan dari Barito Putra. Misal Ryota di tengah, kemudian Gustavo sayap kanan, Ott di sektor kiri. Persija Jakarta ketika attacking seperti biasa, Firjan Dika akan menjaga sisi lebar lapangan, Rio Fahmi jaga sisi lebar lapangan, Reski Fandi masuk, Abimanyu masuk. Ini menjadi kendala bagi Persija Jakarta akhir-akhir ini saat lawan lebih bermain menunggu di daerah permainan mereka sendiri. Otomatis lawan akan memanfaatkan counter attack ataupun kesalahan-kesalahan Persija Jakarta. Nah, momen tersebut harus ada resep ataupun ramuan baru yang dimiliki oleh Thomas Doll. Karena mengapa di laga ini dengan apa yang dilakukan oleh Barito Putra terlepas 2 gol dari Persija Jakarta, ya jelas bisa Barito menyulitkan Persija Jakarta untuk mengkonversikan gol ke gawang Barito Putra. Barito Putra di laga ini menerapkan pertahanan zonal marking teman-teman. Zonal marking itu kalau kita lihat di lapangan maka akan terbentuk dengan jelas shape bertahan mereka 5-4-1 dari Coach RD bersama Barito Putra. Nah, ketika kita bicara pertahanan zonal marking, maka akan sangat sulit menembus di sektor tengah karena tidak ada ruang, sempit banget. Nah, otomatis akan sering pada akhirnya bermain Persija Jakarta dari kedua wingback kiri ataupun wingback kanan. Dengan pertahanan zonal marking akan banyak ruang di sektor-sektor tersebut. Jadi normal apa yang kita lihat di laga ini saat menghadapi Barito Putra, dan itu juga disampaikan oleh komentator di laga itu bagus banget dan menyinggung apa yang ingin aku sampaikan di video ini. Nah, ketika permainan zonal marking dilakukan oleh pemain-pemain dari Barito Putra teman-teman, salah satu opsi yang dilakukan oleh Persija Jakarta memanfaatkan umpan passing di area half space. Contoh, Reski Fandi kuasai bola ataupun Abimanyu kuasai bola akan diberikan bola ke area half space, lari dari dalam keluar untuk terima bola. Ini nggak secara terus-menerus untuk dilakukan, tetapi hanya sekedar sebagai opsi untuk bisa merenggangkan defense 5-4-1 yang dibangun oleh pemain-pemain Barito Putra. Ini prinsip dasar teman-teman. Karena laga ini pun Coach RD menggunakan pola yang sama dengan Thomas Doll, mirroring taktikal, alot banget kan kita lihat pertandingan ini. Serupa pernyataan-pernyataan aku sebelumnya ketika kita membahas laga
yang menggunakan mirroring taktikal, maka akan sering kita jumpai kedua tim bermain alot ataupun bahkan sulit untuk menciptakan gol. Ya, di laga ini terlihat kedua tim sulit untuk menciptakan gol. Akhirnya Persija Jakarta di situasi yang genting mampu menciptakan gol dari Hansa Muyama Pranata, bukan dari sisi open play, karena pemain Barito Putra pun sangat-sangat kuat. Oke, namun sorotan-sorotan muncul ke beberapa pemain Persija Jakarta yang tidak menunjukkan performa yang cukup baik. Contoh, Witan Sulaiman. Sampai saat menghadapi Barito ini kan Witan Sulaiman bisalah ya kita katakan menjadi sorotan. Walaupun kita berharap ke depannya Witan bisa menunjukkan performa yang cukup baik. Tapi sampai saat menghadapi Barito belum begitu besar impact-nya untuk Persija Jakarta. Abimanyu, ini umpan-umpan ajaibnya nggak usah kita ragukan lagi. Dari sektor kiri Firja Andika, crossing-crossingnya menjadi salah satu opsi yang dilakukan oleh Persija Jakarta. Yang nggak kelihatan dari Persija Jakarta dalam menghadapi situasi ya zonal marking, low block, defense-nya teman-teman sangat menunggu di daerah permainan sendiri. Tusukan dari Middleton masuk ke area kotak penalti. Ya, kita mengharapkan itu dari Rico Simanjuntak, tetapi pemain-pemain lain itu. Lalu tendangan-tendangan dari luar kotak penalti. Ini kan pertahanan mereka combo ultra defense. Otomatis ya salah satu opsi-opsi yang bisa dilakukan tendangan dari luar kotak penalti. Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman. Semoga bermanfaat. Like video ini, bye.